M beserta pengurus Masjid Al-Barokah yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Barokah dalam menjalankan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu jemaah Al-Barokah, sebelum kita buka tausiah ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Ustaz kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Barokah beserta jajarannya, Bapak Sekretaris Bendahara dan Wabil Khusus Bapak Imam, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang mana kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita diikat dengan satu tali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila seseorang yang telah mengikrarkan kalimat tersebut dengan orang lain yang telah mengikrarkan juga, maka di antara mereka adalah saudara. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan salawat yang selalu kita lantunkan, kita nanti termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepada dirinya sebanyak 10 kali. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin masih ada permintaan dari jamaah untuk membahas masih sekitar mengenai sholat. Oleh karena itu yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah sholat jamak dan qashar. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, di Indonesia ada satu tradisi yang unik yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain pada saat bulan puasa, khususnya mendekati Lebaran. Tradisi itu bernama mudik. Mudik ini diperkirakan sekitar berapa kemarin itu di TV itu 193 juta orang ya. Itu nggak terbayang bagaimana padatnya, khususnya dari Jakarta menuju ke arah daerah Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, ini padat sekali. Nah, termasuk saya
nanti rencananya mudik ke Tangerang. Orang dari kota ke desa, kita dari ini ke kota ke Tangerang. Nah ini kalau kita malah melawan arus Bapak Ibu, jadi lengang gitu. Di kapal kadang-kadang kayak kita sewa kapal gitu, jadi kosong semuanya. Paling hanya 5 mobil 6 mobil, pernah tuh kosong kali kayak gini. Apa nggak rugi di sekali kesana berapa? Tapi kan pas sudah pikirkan, pas kesininya penuh mereka. Di daerah Timur Tengah seperti di Mesir ini jarang ditemukan adanya tradisi mudik. Mereka kalau lebaran paling pergi ke bawah pohon, gelar tikar, makan sama-sama keluarga, paling begitu mereka. Ya, jalannya nggak jauh gitu, nggak seperti Indonesia lah. Di Malaysia juga ada juga tradisi mudik, tapi nggak seperti Indonesia. Ya karena penduduknya cuma sedikit. Dibanding Pulau Jawa, Jawa Tengah itu masih banyak. Jawa Tengah waktu itu penduduknya itu cuma sekitar 30 jutaan gitu kan. Nah, ini kalau berbicara tentang tradisi mudik ini biasanya kadang membutuhkan waktu yang lama. Kalau ke Padang itu bisa 15 sampai 20 jam ya kalau nggak salah. Kalau ke Jakarta bisa sekitar 24 jam. Tapi biasanya kalau saya itu nginap. Kalau malam pokoknya nggak mau ambil resiko, udah tua ini nanti nggak ngantuk lah, bahaya. Jadi kalau sudah maghrib udahlah nginap di mana kita ketemu, ada penginapan kita nginap di situ. Pagi lanjut lagi. Kalau ke Medan 2 hari 1 malam lebih parah lagi. Nah berbicara tentang perjalanan Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengatur bagaimana ketika seseorang sedang dalam perjalanan. Nah, salah satunya adalah dengan memberi rukhsah atau keringanan. Jadi rukhsah ini bukan wajib untuk digunakan, tetapi kita boleh memilih mau menggunakan rukhsah itu atau tidak. Jadi kalau misalnya kita pergi ke pusat perbelanjaan, di sana ada diskon gitu, kita tinggal pilih mau yang pakai diskon apa enggak gitu. Bu, udahlah saya nggak usah pakai diskon nih, berapa harganya, boleh juga, pasti diterima itu. Nih rukhsah ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, rakhasallahu lil musafiri fi sholatihi rukhsataini. Allah memberi keringanan bagi orang musafir di dalam sholatnya. Ada 2 keringanan rukhsataini. Yang pertama adalah al-qasru, sholat qasar, dan yang kedua al-jamu, sholat jamak. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama qasar dulu. Apa itu sholat qasar? Wa an tu'adda sholatu rubaiyatu kazuhri wal asri wal isya'i rak'ataini badalan min arba'in. Sholat qasar adalah mengerjakan sholat yang 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan sholat isya menjadi 2 rakaat sebagai pengganti dari 4 rakaat tersebut. Jadi ada pengurangan. Kama sanara fi adillatihi wal aslu fi masyru'iyatil qasri. Adapun dalil pensyariatan adanya sholat qasar itu adalah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Dan apabila kalian sedang dalam perjalanan, maka tidak mengapa kalian untuk mengqasar sholat. Nah, ini kalau lihat dari teks ayat ini Bapak Ibu, ini tidak mengapa. Jadi ada lanjutan dari ayat itu lagi nanti yang jadi pertanyaan termasuk sahabat. Jadi kalau ayat itu falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaqtinakumul ladzina kafaru. Maka tidak mengapa kalian itu mengqasar sholat jika kalian takut orang-orang kafir akan membuat fitnah terhadap kalian. Artinya kalau
dalam keadaan takut dengan orang-orang kafir dalam perjalanan nanti mereka akan mengganggu atau membuat kerusuhan, maka dibolehkan untuk mengkosor. Lalu ada salah seorang sahabat yang bertanya di sini. Rawah Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan pada hadis nomor 686. An Ya'la bin Umayyah qala, dari Ya'la bin Umayyah dia berkata, qultu li Umar bin Khattab, saya bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai ayat tadi, bahwa kalau kita takut dengan orang kafir maka nggak mengapa kalau kita mengkosor sholat. Faqad aminan nas, loh sekarang kan sudah aman, kata Ya'la tadi itu, kawannya Umar bin Khattab, ya mungkin sahabat yang lain juga, cuman jarang kalau di dalam jarang di dalam sejarah-sejarah itu. Ya'la bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ayat ini kan bilang kalau kita takut sama orang-orang kafir dibolehkan mengkosor. Nah sekarang sudah aman kita, nggak akan diganggu lagi sama orang-orang kafir. Terus bagaimana ayat ini? Apa kita masih boleh mengkosor sholat? Faqala, maka kemudian Umar menjawab, ajibtu mimma ajabta minhu. Saya juga heran dengan apa yang kau herankan. Jadi saya itu pernah seperti kamu dulu itu. Ini kan ayat ini waktu orang-orang kafir sedang jaya kita masih tertindas. Nah sekarang kita sudah enggak lagi. Ini saya juga dulu seperti itu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian saya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika, tentang hal itu. Faqala, maka kemudian Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu merupakan sedekah dari Allah yang disedekahkan kepada kalian. Jadi meskipun sudah enggak diganggu orang-orang kafir lagi, enggak khawatir, kita dibolehkan untuk mengqashar atau menjamak sholat. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Ini. Wa hadza yadullu ala anna qasra sholati laisa khassan bihalil khaufi. Ini menunjukkan bahwa mengqashar atau menjamak sholat itu bukan dikhususkan ketika kita takut dengan orang-orang kafir, tapi dalam kondisi normal, dalam perjalanan boleh. Tapi nanti ada syaratnya perjalanan Bapak Ibu, kita bahas selanjutnya. Kemudian mengenai sholat qashar ini ada beberapa perkara yang harus kita pahami Bapak Ibu, jangan sampai kita salah. Yang pertama, anta ta'allaqa bi zimmatihi fis safari. Ketika seseorang mengqashar sholat itu harus dikaitkan dengan kondisi yang musafir. Maksudnya begini, fakharaja bihadza syartis sholati allati dakhala waqtuha qabla an yusafira summa safara qabla an yusalliha fala yajuzu an yusalliha qasran. Maka tidak termasuk orang yang dia itu belum bepergian. Nah, maksudnya begini, kita misalnya sudah merencanakan mau pergi ke Medan dengan menggunakan bawa kendaraan sendiri, atau jangan jauh-jauh lah, ini ke daerah ke Jambi dengan bawa kendaraan sendiri. Kita berencana berangkat itu jam 1. Jam 1 berarti sudah masuk waktu zuhur kan. Nah, kita nggak zuhur dulu. Nanti saja zuhurnya diqashar di daerah Muko-Muko misalnya. Maka ini tidak boleh dilakukan. Atau nantilah saya zuhurnya sholatnya di ini saja, di daerah di Lubuk Linggau misalnya, atau di Curug. Kampung kejauhan mungkin ya, daerah Curug gitu. Enggak boleh di Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebelum kita berangkat sudah masuk waktu zuhur. Jadi kita sholat zuhur di rumah. Setelah zuhur baru kita berangkat. Nah, itu. Dan nggak boleh zuhur dijamak sekali nanti dijamak atau diqashar sekalian karena kita mau berangkat, nggak boleh.
Jadi karena kita belum berangkat untuk bermusafir. Jadi yang namanya qashar itu atau jamak juga itu harus dilakukan ketika kita sudah berangkat. Tidak boleh kalau kita belum berangkat. Sama juga ketika kita pulangnya. Misalnya kita sampai Curug sudah waktu zuhur. Nanti ajalah di rumah sekalian di qashar di jamak dengan asar. Itu nggak boleh kalau sudah sampai rumah. Nanti ada penjelasannya gimana caranya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ayyatajawaza suwarul baladil lati yusafiru minha. Ketika seseorang akan mengqashar sholat, itu hendaklah ia sudah melewati batas satu kampung. Kalau di sini disebut balad. Balad itu bisa berarti negeri, bisa berarti kecamatan, bisa berarti dusun. Ada ulama yang memahami balad itu negeri, ada yang memahami dusun, ada yang memahami kecamatan. Artinya apa? Ketika kita akan mengqashar sholat, maka nggak boleh dilakukan di rumah, tetapi kita harus berangkat begitu. Batas berangkatnya apa? Melewati dusun. Jadi kalau kita misalnya dusun Timur Indah ya, daerah kelurahan Timur Indah. Saya mau perjalanan ke Jambi. Saya mau jamak dan qashar di sini. Kalau di rumah kan nggak boleh, kata Pak Ustadz, di rumah nggak boleh. Saya sholat di masjid di Baitur Rahman situ. Itu nggak dibolehkan karena masih satu tempat. Jadi yang boleh itu kalau sudah berbeda dusun. Jadi jangan masih tempat itu. Kenapa? Karena dikatakan musafir kalau kita sudah melewati dusun itu. Kalau masih di dalam dusun itu bukan dikatakan musafir. Jadi nggak boleh mengqashar atau menjamak sholat. Ini dulu saya karena nggak tahu dulu itu qashar jamak di rumah kan gitu. Kan boleh, tapi kan ini dalam perjalanan ternyata ada sumbernya yang nggak membolehkan. Ini ada itu. Jadi ya sejak kita memahami itu ya jangan dilakukan. Jadi kita mengqashar atau menjamak sholat ketika kita sudah berada di desa yang lain gitu. Itu. Ini rawa Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan pada hadis nomor 1039 dan juga Imam Muslim nomor hadis 690. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, shallaitu zuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wal asra bil khulaifah rak'ataini. Ini ada dari Anas nih, bahwasanya saya sholat zuhur dengan Nabi itu di Madinah 4 rakaat. Kemudian sholat asar di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu sudah di luar kota Madinah sebanyak 2 rakaat. Berarti di jamak dan qashar dalam hal ini. Di jamak gitu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita masih berada di dusun tersebut, nggak boleh kita menjamak langsung atau mengqashar, tapi harus sudah berada di tempat yang lain. Nabi kan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu lalu tetap tinggal di Madinah. Makanya pusat Islam itu kemudian di Madinah sampai kemudian masa Khalifah Bani Umayyah dipindah ke Syam. Jadi Nabi itu ketika bepergian dengan sahabatnya itu ketika masih berada di Madinah yang 4 rakaat normal. Nah ketika sudah di Zulhulaifah baru menjamak atau mengqashar sholat jadi 2 rakaat. Nah, di sini dalil yang menunjukkan bahwa kalau masih di rumah itu nggak boleh atau masih dalam satu dusun tadi itu. Nah, kalau ada yang memaknai kecamatan ya lebih bagus lagi, nggak apa-apa juga begitu. Nah, saya maunya
Kalau sudah beda kecamatan baru bisa disebut musafir, ya nggak apa-apa, minimal dusun. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan qasar ini Bapak Ibu, ayyan wiyal musafiru iqamatan arba'ata ayyamin ghairi yaumaid dukhul war ruju'. Orang yang musafir tadi itu hendaklah berniat ketika ia akan mengadakan perjalanan, niatnya itu saya di sana itu enggak lebih dari 4 hari. Ya, jadi batas 3 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 4 hari itu tidak boleh lagi mengqasar atau menjamak sholat. Jadi ada juga dasarnya Bapak Ibu. Fa idza nawadzalika, kalau ia berniat saya mau pergi ke muko-muko di sana itu sekitar 5 hari, berarti lebih dari 3 hari. Ini maka nggak boleh dilakukan jamak dan qasar ketika di sana, tetapi kalau di dalam perjalanannya boleh. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Fa idza nawadzalika asbahatil baldatul lati yusafiru ilaiha fi hukmi mautinihi wa mahallu iqamatihi. Karena kalau niatnya itu lebih dari 3 hari, 4 hari dan seterusnya, maka daerah yang dituju itu dinilai sebagai mautin, sebagai tempatnya untuk bukan lagi tempat musafir, tetapi memang tanah airnya gitu. Memang mungkin di sana termasuk kategori mungkin kalau dia lebih dari 4 hari ke atas gitu. Falam ya'ud yajuzu lahul qasra fiha, maka enggak boleh diqasar salatnya. Ya, meskipun kalau dalam hal ini memang ada juga Bapak Ibu yang berpendapat ketika di sana meskipun kita niatnya itu 10 hari, 12 hari masih boleh qasar, ya ada juga namanya fikih. Ini kan dinamikanya banyak Bapak Ibu, perbedaan pendapat ikhtilaf dalam masalah furu'iyah itu ya ada gitu. Itu ada juga, tetapi kita harus tahu rujukannya dari mana gitu. Nah, ini. Kemudian amma idza kana nawiyan ayyuqima aqalla min arba'ati ayyamin. Adapun jika ia berniat untuk mukim di sana kurang dari 4 hari, au kana la ya'lamu muddata baqaihi fiha, atau kita nggak tahu berapa lama di sana. Itu nanti ada ininya Bapak Ibu. Kalau kita niatnya itu maksimal 3 hari, maka ketika kita berada di muko-muko misalnya, itu sehari-hari masih boleh jamak qasar. Jadi kadang-kadang ada kawan-kawan yang dari Jakarta ke sini ngisi seminar di sini 2 hari, saya udah di jamak sekalian, ya nggak apa-apa begitu. Namanya rusuh kan. Nah, itu. Jadi tapi kalau di sini memakan waktu lama, misalnya mau ke muko-muko karena di sana mau buka cabang misalnya, cabang usaha maksudnya Bapak Ibu, bukan cabang yang lain, memakan waktu sebulan misalnya, maka ketika di sana nggak boleh jamak qasar. Kalau nggak tahu kita di sana itu berapa hari butuh waktunya, nah ini ada. Kalau nggak tahu itu, nah, seperti apa ininya? Nah, kalau nggak tahu kapan kita pulangnya ke sana, kapan balik lagi, itu berapa lama kita di sana, maka fil halati saniyati ila samaniyata asyara yauman, maka batasnya itu 18 hari. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, ini ada hadisnya Bapak Ibu. Rawah Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan pada hadis nomor 1229 an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ia berkata, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imran bin Husain, wa syahadtu ma'ahul fathah, saya menyaksikan bersama Nabi itu Fathu Mekah. Jadi ketika penyerangan ke Mekah itu ikut di sana itu. Fa aqama bi Makkah samania asyarata lailatan, maka kemudian
Nabi itu berada di Mekah sekitar 18 hari ketika Fathu Mekah itu. La yusolli illa rakaataini. Nabi itu enggak melaksanakan sholat kecuali 2 rakaat. Artinya apa? Artinya dikosor. Jadi ketika Fathu Mekah selama 18 hari itu Nabi itu selalu dikosor. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama hadhil muddah bi Makkah amal fathi li harbi Hawazin yuqassiru sholata. Ini dilakukan karena Nabi ketika Fathu Mekah itu sementara tinggal di sana sampai waktunya nggak ditentukan karena ia memerangi kaum Hawazin. Hawazin ini ada suku yang di Mekah waktu itu yang kadang-kadang tiba-tiba menyerang umat Islam. Nah, di situ sehingga Nabi itu agak lama. Walam yakun ya'lamul muddata allati sayaturu ila baqaiha, dan Nabi itu nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau misalnya kita ada keperluan ke daerah yang ini yang dituju, nggak tahu sampai kapan, maka batas untuk boleh kosor itu 18 hari. Seperti Nabi yang melakukan hal itu ketika Fathu Mekah, 18 hari melakukan sholat kosor gitu. Kemudian yang terakhir mengenai sholat kosor ini Bapak Ibu, sebelum kita ini ke jam sholat jamaah, Allah ya'tadiya bimuqimin, orang yang mengkosor sholat itu nggak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Jadi orang yang mukim ini misalnya kan sholatnya kan pasti normal 4 rakaat. Nah kita nggak boleh bermakmum sama dia. Jadi karena apa? Karena kita dikosor cuma 2 rakaat. Jadi nggak boleh misalnya kita bareng-bareng kemudian setelah 2 rakaat kita tahiyat, itu nggak boleh. Jadi fa'in iqtada bihi wajib 'alaika ayyutabi'ahu fil itmami. Kalau kita bermakmum pada orang yang mukim, maka kita wajib menyempurnakan. Jadi nggak boleh sekedar dikosor. Jadi harus 4 rakaat juga. Jadi kalau 4 rakaat juga sholatnya normal itu boleh. Tapi kalau dikosor 2 rakaat nggak boleh. Walam yajuz lahu al-qasru, nggak boleh dikosor untuk dirinya. Amal aksu, adapun sebaliknya, kalau kita sedang sholat kosor, Allahu Akbar di masjid, tiba-tiba datang makmum orang setempat yang sholatnya itu kan pasti normal gitu, 4 rakaat gitu. Padahal kita dikosor 2 rakaat. Fala mani'a minal qasri fihi, maka itu enggak apa-apa. Wa huwa ayyakumal musafir muqimina. Musafir jadi imam, orang yang mukim jadi makmum. Ini makanya biasanya kalau orang yang musafir itu biasanya sholatnya buat sendiri di pojok situ atau di pojok sebelah sana. Ini kadang-kadang ini yang kadang-kadang yang nggak paham gitu orang, ini kok buat barisan sendiri. Nah kadang-kadang begitu, padahal dia itu di kosor atau di jamak gitu. Emang kalau mau ikut orang yang ini berarti harus sholatnya normal. Ada itu dalilnya Bapak Ibu, dari dzalika ma rawahu Ahmad bisa nadin sahihin, itu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya itu sahih, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu su'ila, bahwasanya ia ditanya, ma balul musafiru yusolli raka'ataini idza infarada wa arba'an idza tamma bi muqimin. Bagaimana seorang musafir itu sholat 2 rakaat, artinya dikosor kalau dia sendiri, dan 4 rakaat atau sholatnya normal kalau dia bermakmum dengan orang yang mukim. Faqala tilka hiya sunnah, itulah sunnahnya begitu. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan, ya ahlal balad shollu arba'an, wahai ahlal balad, penduduk kampung, shollu arba'an, sholatlah 4 rakaat, fa inna qaumun safarun, kalau kami ini 2 rakaat karena orang-orang musafir. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ini mengenai sholat kosor. Yang kedua adalah mengenai sholat jamak.
Wa yanqasimu jam'u sholati ila qismaini. Jamak itu dibagi kepada dua macam. Yang pertama adalah jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Kalau jamak takdim itu misalnya sholat zuhur dengan asar dilakukan pada waktu zuhur, itu jamak takdim. Kalau takhir hanya akhir gitu. Sholat zuhur dengan sholat asar dilakukan pada waktu asar. Bagaimana ini? Kalau jamak takdim, kalau jamak takdim itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama atau awalan adalah at-tartibu bainahuma, tertib atau berurutan. Jadi kalau jamak takdim itu harus zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Ini kalau jamak takdim yang pertama itu. Saniyan yang kedua, ayat dia jam'as saniyati ma'al ula qabla faraghihi minas sholatil ula. Hendaklah ia berniat untuk melaksanakan sholat jamak tadi itu sebelum ia selesai melaksanakan sholat yang pertama. Jadi misalnya kita sholat zuhur, Allahu Akbar, belum selesai tapi jamak sekalian dengan asar. Nah, itu boleh, asal belum selesai. Tapi yang bagusnya emang dari awal gitu. Jam'an lillahi ta'ala gitu dari awal. Tapi kalau misalnya itu enggak dilakukan di awal, mungkin masih bingung, kita langsung sholat zuhur di tengah ini gitu. Sholat asar sekalian, nah, itu boleh seperti itu. Tapi kalau udah selesai, sudah zikir-zikir, kenapa enggak dijamak sekalian? Nah, itu enggak boleh Bapak Ibu. Jadi harus ada niat sebelumnya ketika ia masih dalam sholat yang pertama tadi. La walakin yusannu an takuna niyata ma'a takbiratil ihrami biha. Tapi disunnahkan niat untuk jamaah itu ketika dia takbiratul ihram tadi, ketika mau sholat tadi, akan mulai sholat sebelum Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita perhatikan berkaitan dengan jamak ini, salisan al-mualatu bainahuma. Mualat ini enggak boleh diselingi dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, misalnya sholat zuhur, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ngopi dulu apa itu jamaah, itu enggak boleh. Jadi harus langsung dilakukan sholat selanjutnya. Mualat itu adalah bi ayyubadira ila saniyati fawra faraghihi minal ula. Harus segera melaksanakan sholat yang kedua setelah selesai sholat yang pertama. La yufarriqu bainahuma bi syai'in min zikrin aw sunnatin aw ghairi dzalika. Tidak memisahkan antara satu sholat dengan sholat yang kedua, sholat pertama dengan sholat yang kedua tadi itu enggak boleh diselingi dengan zikir-zikir dulu atau sholat sunnah dulu. Nah, jadi sholat sunnah ba'diyah inilah zuhur dulu, baru nanti sholat asarnya di jamak gitu. Enggak boleh. Jadi harus dilakukan secara berurutan terus. Enggak boleh diselingi sama yang lain gitu. Apalagi sambil ngopi-ngopi WA-an dulu, itu enggak boleh. Jadi harus langsung di ini. Kemudian fa'in farraqa bainahuma, kalau dipisah antara keduanya, diselingi dengan perbuatan yang lainnya, bisyai'in tawilin murfan, dengan perbuatan yang cukup lama itu secara kebiasaan, aw akhrasaniyata biduni ayyushghila nafsahu bisyai'in batalal jam'u. Maka kalau dalam hal itu batal jamaknya. Jadi berarti harus sholat normal gitu. Wa wajaba ta'khiruha ila waqtiha. Maka sholat asarnya itu wajib dilakukan nanti ketika waktu asarnya gitu. Jadi nggak boleh kalau diselingi dengan perbuatan-perbuatan lain. Ini ada hadisnya Bapak Ibu. Rawah al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan pada hadis 1000
1041 An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza a'jala husairu, kalau dalam perjalanan yuakhirul maghriba, mengakhirkan sholat maghrib, fa yusalliha salasan, kemudian baru ia melaksanakan sholat maghrib itu 3 rakaat, summa yusallima, kemudian ia salam, summa qallama yalbasu hatta yuqimal isya, kemudian enggak lama setelah itu ia langsung melaksanakan sholat isya, fa yusalliha raka'ataini, kemudian melaksanakan sholat isya ini 2 rakaat, summa yusallima, kemudian ia salam. Jadi enggak diselingi dengan apa dulu, sholat ba'diyah dan lain sebagainya. Kemudian syurutu jam'i takhir, sekarang syarat jamak takhir. Awalan ayyan wiya jam'al ula takhiran khilal waqtihal asli. Nah, kalau jamak takhir ini hendaklah kita berniat pada waktu sholat yang pertama itu untuk dijamak dengan sholat yang kedua. Maksudnya sudah masuk waktu zuhur, harusnya kan kita sholat, nanti saya berniat mau dijamak dengan asar sekalian. Nah, harus seperti itu. Jadi niat untuk jamaknya itu ketika masih berada di waktu sholat yang pertama, sholat zuhur tadi. Kemudian falau kharaja waktu zuhri wa huwa lam yanwi, kalau waktu zuhur itu sudah berakhir sedangkan dia belum berniat untuk menjamaknya, walam yanwi jam'aha ma'al asri takhiran asbahat muta'alliqatun bi zimmatiha ala wajhil qada'i, maka kalau dia enggak berniat ketika di waktu sholat yang pertama tadi, maka dia sholatnya sifatnya itu qadha. Jadi kalau waktu zuhur dia sudah datang waktu zuhur, sholat nanti masih santai-santai aja, pas begitu datang asar dijamak dengan zuhur, padahal nggak berniat untuk menjamak, itu nggak boleh. Jadi ketika datang waktu zuhur, nanti saya berniat mau menjamak dengan asar, itu baru boleh. Kalau nggak ada niatnya, maka yang dilakukan adalah sholat qadha. Setelah sholat asar baru kita sholat zuhur, tapi sifatnya qadha. Asimam fit takhir, tapi itu sifatnya nanti berdosa karena mengakhirkan sholat tadi, waktu sholat. Sanian, kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan itu wala yakuna syartu tartib bainahuma. Kalau dia jamak takhir itu enggak harus berurutan, boleh asar dulu baru zuhur, boleh zuhur dulu baru asar. Ini bedanya. Kalau takdim itu zuhur dulu baru asar, berurutan. Ini kalau takhir itu mau mana saja boleh. Ya. Kemudian ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan mengenai jamak ini, Bapak Ibu. Jamak dan qasar tadi, syarat musafir tadi. Asyaratul awal, syarat yang pertama untuk bisa disebut musafir yang dibolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat tadi itu ayyakuna safaru tawilan tablughu masafatuhu, perjalanan itu cukup jauh yang jaraknya tidak kurang dari 81 km fasoidan atau lebih. Jadi minimal itu 81 km. Kok bisa seperti itu? Nanti ada ini loh. Kalau kurang dari itu berarti nggak boleh. Rawa al-Bukhari ta'liqan fi dzalika, Imam Bukhari membuat taklid dalam hal itu. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuqassirani wa yuftirani fi arba'ati burudin, bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu pernah mengqasar ketika perjalanannya itu arba'atu burudin, 4 pos, dan 4 pos itu sekitar 81 km. Jadi arba'atu burudin itu sekitar 81 km. Ada yang supaya ini 83
gitu, ada yang ini 83 km gitu. Jadi itu makanya yang dibolehkan, karena Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu pernah melakukan itu dan pasti dia ada dasarnya kan gitu. Makanya mengikuti itulah Imam Syafi'i itu mengatakan perjalanannya seperti nggak boleh cuma dekat, misalnya sini ke Pekinyaring gitu, yang perjalanannya paling cuma 30 kilo, nanti saya kosong saya jamaah, itu nggak boleh. Nah, meskipun dalam hal ini kalau kita dalam kondisi tertentu, misalnya di Jakarta perjalanan cuma 10 km kadang bisa 3 jam 4 jam kalau lagi macet. Nah ini kondisi ada masyakoh dalam hal ini. Para ulama mengatakan itu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan oh nanti itu di sholatnya di qadha, itu seperti itu ya. Kemudian perjalanan itu nggak boleh untuk sesuatu yang kemaksiatan Bapak Ibu. Nah ini apa hal terakhir yang berkaitan dengan musafir tadi. Yang saya kira untuk sholat jamaah dan qashar itu cukup sekian sudah ini untuk materinya. Kami persilakan selanjutnya. Jemaah silakan kalau ada pertanyaan. Sholat qashar dan jamaah. Misalnya begini Pak, saya dari mana itu kira-kira jam 10 sampai di Betuan itu masuk zuhur. Padahal saya di Cikurida. Apa bisa itu di jamaah dan di qashar? Karena mana 20 kan 140. Lalu saya sholat di Betulan. Apa bisa di qashar dan di jamaah? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Mana Bengkulu itu sekitar 140 km, berarti sudah boleh untuk di jamak dan di qashar. Nah, kalau perjalanan dari sana itu jam 10 berarti belum zuhur ya. Sampai di Betungan itu masuk zuhur. Kemudian kita jamak dan qashar di situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan di sini itu nggak boleh, karena Betungan itu sudah di luar baratnya, sudah di luar kampungnya gitu. Nah, jadi sebelum sampai memang ya qashar di situ, jamaklah di situ. Nah, saya juga sering misalnya dari tempat kakek di Ketahun gitu kan, itu kan apa cukup sekitar 100 kiloan gitu. Ya sebelum sampai rumah itu saya jamak dulu. Jadi kadang-kadang yang sering itu di Tanjung Agung itu ada satu masjid yang bagus itu. Nah itu enak sana Tanjung Agung itu ya. Nah ini biasanya di situ ininya. Nah, jamak qashar sekalian kalau mau ini, atau kalau mau yang jamak aja kadang-kadang seperti itu, nggak usah di qashar katanya. Jadi kalau sudah sampai rumah itu nggak boleh, atau sampai baratnya itu, sampai masjid kampungnya itu berarti sudah nggak boleh dilakukan jamak qashar. Berarti kita sudah sampai gitu, itu nggak boleh. Ya, jadi begitulah nggak apa-apa itu, karena sudah sampai. Karena kita masih dalam perjalanan, kecuali kita sudah sampai. Tapi biasanya kalau seperti itu, kalau nanti kan asar sudah di rumah gitu, ya mendingan di qashar saja kalau mau saya. Jadi zuhurnya saja yang dilakukan gitu. Karena asarnya itu sudah sampai di rumah. Meskipun secara fikih para ulama mengatakan itu boleh untuk dijamak dan qashar dengan asar sekalian. Nah, tetapi karena asar ya, kan sudah di rumah gitu, itu apa namanya nggak perlu di jamak gitu, cuman sholat zuhurnya saja yang di qashar. Ya, tapi ya dalam hal ini kadang ada juga yang namanya fikih itu banyak ini perbedaan pendapat Bapak Ibu. Jadi ya nggak apa-apa asal jangan kita memaksa. Saya pernah tuh di bandara Bapak Ibu dari ngantar anak di pesantren Jawa Timur sampai di bandara Soekarno Hatta itu sekitar zuhur, baru masuk waktu zuhur. Kemudian sholat lah, pas mau sholat itu ada orang mau ke Batam, jadi dia
dari Jakarta mau ke Batam gitu, ngajak jamaah gitu, ayo kita jamaah. Enggak Pak, saya bilang, saya soalnya sebelum asar insya Allah sudah sampai di Bengkulu, saya bilang, saya ini aja sholat biasa aja, sholat zuhur aja. Enggak apa-apa Pak, katanya di jamaah. Iya enggak apa-apa, tapi saya kok secara ini pengennya cuma sholat normal saja karena asar nanti sudah sampai Bengkulu. Nah, terus kata dia gini, ya sudah kalau nggak mau ikut Rasul katanya. Nah saya kaget, kok segitunya gitu. Saya diam saja, ya sudah. Jadi menurut dia harus di jamak gitu, jadi di jamak di situ begitulah Rasul melakukannya gitu. Padahal ya kita kan itu pilihan gitu, di jamak nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Karena saya rasa saya sudah sampai, kan perjalanan cuma sejam, di sana sekitar jam 1, jam 2 udah sampai sini kan gitu. Nah itu, nah ini ya terima kasih. Ini saya ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi agak bergeser dikit dari masih dalam sholat. Tapi ini ada saya sendiri yang menemukan itu di dalam di YouTube pada tadi. Ini masalah sholat tarawih. Sedangkan kita dituntut untuk besok. Sedangkan di sholat saya lihat itu katanya ada sholat tarawih itu secepat mungkin. Oh ya. Yang 7 menit gitu kan? Iya. Dan yang kedua, sholat yang berjamaah semacam kelompok ya Pak. Kelompok itu di Jawa Timur, jemaah itu ada dari luar negeri. Itu satu malam itu dihasilkan 30 juz. Oh iya. Kan? Dan setiap rekat 4 rakaat sudah sholat, ya. Di situ dia bisa istirahat, makan minum dulu. Itu yang jamaah yang kelompok tadi. Jamaahnya banyak dari luar itu. Saya kira itu saja. Hanya saja saya mohon penjelasan dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengenai sholat tarawih yang kilat gitu ya, saya juga lihat di YouTube itu. Kalau orang zaman dulu memang banyak yang cepat seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah itu cepat sekali gitu. Kalau saya lihat memang ini mana bisa khusyuk orang seperti itu, apalagi sudah punya samurat gitu ya. Punya encok itu payah itu, nggak bisa ikut itu sholat seperti itu. Kalau pendapat pribadi itu memang ya nggak dianjurkan seperti itu. Kenapa? Karena alasan pertama, tomaninahnya nggak dapat gitu kan. Yang kedua, apa? Ya nggak ada kekhusyuan seperti itu. Gini. Saya nggak tahu apa orang itu bisa khusyuk dengan sholat seperti itu gitu. Kalau bacaannya pas, ininya pas, ya mungkin nggak menyalahi. Tapi bisa nggak orang dengan waktu secepat Allah. Jadi ya mendingan santai-santai saja gitu. Jadi, tapi untuk menyalahkan saya nggak ini juga. Itu mungkin ada yang berwenang kan, pelaksanaan seperti itu ibadah itu. Ada yang memang kok kelihatannya nggak menyimpang, kemudian ada yang menyimpang, ada yang sangat menyimpang. Nah, ini MUI punya standar sendiri. Ini memang wilayah MUI. Kalau dia sebatas masih bisa ditolerir, hanya perbedaan pendapat, oke. Tapi kalau sudah ada unsur penyimpangan, nah ini yang nggak boleh. Nah, ini MUI harus bergerak. Karena memang ada standarnya. MUI kan sudah ada standarnya. Ketika kelompok itu
misalnya mengajarkan ada ayat yang lain dalam Al-Quran, nah itu berarti sudah kategori penyimpangan. Atau akidahnya beda, itu kan ada indikator-indikator penyimpangan itu. Kalau dalam hal itu mungkin ya secara pribadi ya nggak dapat, nggak akan kusuk gitu. Orang kita aja yang ngerasa kadang udah cepet-cepet kalau sholat tarawih itu kok jadi kayak gini kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Karena kan untuk nyambung ayat itu kan nggak sembarangan Bapak Ibu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu salah itu. Harusnya kalau mau disambung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Nah itu enggak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas. Nah, enggak boleh. Penyambungnya itu ada sendiri intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, gitu. Bukan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, enggak boleh. Jadi nyambungnya itu ada ininya, rumus-rumusnya sendiri Bapak Ibu. Nah, itu. Ya. Kalau mau disambung, yang sering itu wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addada, harusnya begitu. Nah, dan nun kecil biasanya di sana. Nah, enggak boleh wailul likulli humazatil lumazah alladzi, nah itu enggak boleh seperti itu. Jadi harus ada cara nyambungnya itu ada. Itu yang ini. Terus yang kedua tadi sholat satu. Oh, ini sholat tarawih maksudnya. Oh itu iya. Oh, kalau sholat tarawih misalnya setelah 4 rakaat kemudian istirahat dulu gitu. Ya memang kalau seperti itu nggak masalah, karena memang tarawih itu kan santai gitu. Jadi artinya apa? Nabi itu ketika 4 rakaat santai dulu, istirahat sebentar. Nah, tapi ya jangan kemudian diselingi ngopi-ngopi dulu. Oh, makan dulu baru lanjut lagi ya. Ya memang itu saya kira mungkin nggak menyalahi. Sama dengan orang tarawih di masjid, dia 8 rakaat, saya mau lanjut di rumah gitu. Ya nggak apa-apa juga, karena memang sholat tarawih itu sama dengan puasa tadi itu, bukan satu kesatuan ini, tetapi setiap rakaatnya sendiri. Kalau 1 rakaat batal bukan berarti nanti diganti semuanya gitu, tetapi yang batal itulah kita wudhu dulu baru kemudian melanjutkan tarawih tadi. Jadi cuman memang karena kita jarang seperti itu, wah jadi kok kelihatannya ini gitu, aneh gitu. Memang saya kira itu nggak terlalu nggak menyalahi secara syarat gitu. Cuman memang ya jangan melakukan sesuatu yang bisa membuat kegaduhan gitu lah. Kalau terlalu lama ya mempersulit nanti sampai pagi terus jangan gitu ya. Ini masalah musafir tadi itu ada yang melakukan, katanya selama kita mukim di suatu daerah dalam rangka kita menuntut ilmu apa itu aja. Nah, itu bisa dikatakan musafir dan dia lakukan selama dia bekerja misalnya. Nah, selama itu dia selalu melakukan jamaah. Nah, ini yang dilakukan oleh Profesor Spina sedikit itu. Nah, itu satu. Itu bagaimana itunya, apakah memang ada dasarnya. Kemudian yang kedua, yang masalah kita berpergian tadi juga. Itu kalau kita naik pesawat kan pukul di Jakarta. Nah, itu kan kalau di jalan kan 500 lebih kilometer. Nah, sedangkan kita naik pesawat, apakah kita bisa memakai rusak tadi? Oh iya. Ya, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, memang ada sebagian ulama itu yang berpendapat ketika kita berada di satu daerah, terus kita nanti berniat akan kembali dari daerah itu,
maka selama kita di sana itu tetap dikategorikan sebagai musafir. Ada. Nah, seperti Prof. Hasbi As-Siddiqi itu ketika bertugas di Jogja, beliau orang Aceh kan. Karena nanti mau niatnya kembali ke Aceh, jadi selama di sana itu banyak di jamak dan kosor gitu. Saya juga nggak tahu ini berita-berita dari kawan-kawan waktu saya kuliah dulu gitu, ketika membahas tentang fikih usul fikih gitu. Kalau berbicara masalah fikih itu pasti banyak perbedaan pendapat, itu pasti itu nggak bisa terlepas. Imam mazhab aja seperti itu, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal yang notabene kehidupannya masih, kalau Imam Hanafi itu masa tabi'in setelah sahabat, artinya nggak jauh dengan Nabi. Itu aja berbeda pendapat, apalagi kita yang sudah sangat jauh gitu. Nah, tetapi yang tadi, ketika kita akan berijtihad mengikuti si A atau si B, mengikuti pendapat ini atau ini, kita harus memang sebaiknya memahami ini bagaimana ini, dasarnya apa gitu. Nah, ya kalau misalnya kita tugas di Bengkulu, rumahnya misalnya di Padang misalnya kan, nanti satu saat akan kembali ke Padang. Saya kan di sini musafir selama 10 tahun, 20 tahun begitu ya, masa nggak sholat Jumat. Memang kalau secara ini memang kurang nggak logis gitu. Nah, nggak logis, nggak bisa ini. Tetapi kalau ada yang berpendapat seperti itu, ya ada juga, memang ya ada gitu. Ya silakan saja, kalau memang dia sudah dalam tahap mustahil gitu ya silakan saja, memang ada yang seperti itu ada gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, bepergian, iya. Kalau dalam hal ini memang sudah ada penjelasannya loh. Sekarang kan sudah aman gitu ya, nggak diganggu orang-orang kafir lagi. Ini kan logikanya sekarang sudah bisa ditempuh dalam waktu yang cepat, yang aman gitu. Nah, ini dibolehkan jamak qasar ini karena masyaqqah, karena sulitnya perjalanan, atau karena kita bepergiannya. Nah, ini para ulama memang ada dua pendapat lagi Bapak Ibu. Kalau yang mengatakan karena masyaqqah, karena kesulitan, meskipun cuma dekat, tetapi kalau perjalanan itu sangat luar biasa kesulitannya, maka boleh jamak dan qasar. Ada yang berpegang pada ini. Kalau yang mengatakan karena musafirnya, maka meskipun kesulitan, kalau dia dekat nggak bisa di jamak qasar. Nah, tuh. Jadi kalau mengikuti ayat tadi, memang lebih cenderung pada safarnya, pada musafirnya. Ketika perjalanan itu, jadi naik pesawat atau naik bus, ya itu pokoknya ketika dalam perjalanan lebih dari sekian kilo itu, ya memang sudah boleh gitu. Meskipun mudah perjalanan itu cuma sejam sudah sampai gitu. Nah, tapi kita kembali ke tadi, kalau kira-kira kita merasa kalau saya jamak qasar kok kayaknya nggak tenang ya, kok anak galau, masa cuma perjalanan itu di jamak qasar gitu. Ya silakan biasa gitu. Nanti salat biasa mana yang lebih khusyuk gitu, mana yang lebih dalam hati kita lebih memuaskan gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau merasa saya kan musafir, ya memang itu ada usaha tersendiri. Buktinya Allah itu memberikan sedekah faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Kalau saya mau jamak qasar, cuma sampai di tahun kan jamak qasar, ya boleh. Ya, silakan, enggak apa-apa. Nah, fikih itu banyak cara sholat ada yang berdiri pakai sedekah, ada yang gini, bahkan ada yang gini. Nah, Imam Malik itu seperti makanya di Maroko itu banyak yang seperti ini gitu. Makanya kalau di Arab itu, di Mekah itu kan datang dari mana-mana, banyak tata caranya itu gitu. Ya mereka punya apa masing-masing. Nah, asal punya dasarnya, sumbernya dari mana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kan kita kan sering menghadapi perkawinan Pak. Kan pengantinnya kan, nah pengantin ini kan sudah salat subuh kan sudah.
Terus pas sampai Zohor, kamu masih banyak, kamu ditinggalkan untuk salat kan kita Zohor tuh. Iya. Apa bisa kita jamak akhir Pak? Pak puasa. Kira gitu. Ini pengantinnya ya sedih. Iya. Pengantinnya. Pengantin kan kadang-kadang kamu buka perayaan Pak. Jadi kalau kamu masih banyak. Jadi kalau pas asal jalan kita nanti Iya, terima kasih Ibu. Ini iya memang sering juga pas kita ngadir pengantinan pakai bajunya ini kalau sampai asar ini gimana zuhurnya ya? Tidak ada dalam Islam itu ada rukhsah untuk orang yang sedang pengantinan banyak tamu kemudian dia mengakhirkan sholat apa di jamaah itu memang tidak ada ininya, tidak ada syariatnya gitu. Nanti kalau seperti itu orang yang lain juga saya kerja ini bangunan sulit sekali ini. Nah nanti ada yang lainnya yang seperti itu juga yang boleh itu musafir tadi itu. Jadi ya harus tetap kita harus sholat zuhur pada waktu zuhur, mungkin di akhir waktu zuhur. Jadi nggak mesti di awal waktu gitu. Mungkin diatur ininya, mungkin sebelum waktu asar, misalnya asar itu jam 3:30, jam 3 itu sudah kita ke ini dulu, waktu istirahat sebentar, sholat zuhur, nunggu sebentar, waktu asar datang langsung sholat asar sekalian. Nah, jadi bukan di jamak, tetapi di waktu yang berbeda meskipun berdekatan gitu. Itu nggak boleh, nggak ini. Nanti yang lainnya juga seperti itu kan. Mungkin lebaran banyak tamu ini juga nanti. Iya, sedang rapat gitu kan. Ya, kalau misalnya saya mau diakhirkan sajalah pokoknya ini nggak bisa ditinggalkan ini. Nah, itu namanya takhir, nanti diqadha, tetap dia dapat dosa gitu. Tapi memang nanti dia harus mengqadha, sholatnya sifatnya qadha gitu. Tapi ya tetap dapat dosa gitu. Ya. Makasih. Ya satu lagi itu Satu lagi ya. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berangkat nih misalnya ke Jakarta, terus estimasi waktu berangkat itu mungkin 4 hari. Tiba-tiba urusan kita belum selesai, jadi mungkin nambah 3 hari lagi. Itu gimana? Tetap boleh dikosarkan atau sesuai rekan yang biasanya kerja? Oh iya, Assalamualaikum. Yang boleh dijamak dan qasar itu batasnya 3 hari itu. Jadi kalau niat kita kalau di sana 4 hari nggak boleh. Meskipun ini ada juga pendapat lain kayak pendapat Imam Hanafi itu ya mungkin berbeda gitu. Nah, jadi kalau satu pendapat yang masyhur itu batasnya 3 hari. Jadi kalau kita ada misalnya acara di Jakarta ini butuh waktu 3 hari, kita boleh menjamak dan mengqasar selama di sana gitu. Tapi kok ternyata estimasi kita 3 hari, tapi kok ternyata seminggu, itu maka boleh juga selama seminggu itu kita menjamak dan mengqasar. Kok masih lebih juga, ternyata sampai 15 hari boleh. Batasnya 18 hari seperti yang dilakukan Nabi ketika Fathu Makkah. Jadi selama 18 hari itu menjamak dan mengqasar. Nah, selebihnya tidak menjamak. Jadi rakaat itu melaksanakan sholat 2 rakaat itu artinya diqasar itu selama 18 hari ketika Fathu Makkah, karena nggak tahu sampai berapa lama nanti ini. Nah, makanya mengambil logika dari itulah kemudian ulama mengatakan batasnya 18 hari. Ya meskipun mungkin ada perbedaan lagi, namanya fikih itu sangat ini sekali Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang menurut saya selama saya di sini ini boleh jamak qasar ya silakan, kayak Pak Hasbi As-Siddiqi tadi itu ya karena sudah memahami ini kan. Saya mengambil ini dari mazhab imam ini misalnya, ya silakan nggak apa-apa. Ya. Makasih. Habis waktunya ada. Satu lagi. Oh iya.
Jamaah takdim kan kita keluar, berarti kita bisa jamaahkan sebentar ya, di rumah ya. Berbeda sama kosong ini kan, mungkin agak keraguan dari orang-orang kita ini kan antara jamaah dan kosong kita kan sama-sama mempersingkat. Dan maksud saya mungkin kemudian kalau jamaah takdim kita mau ke rumah langsung jamaah ya. Misalnya kita hor, kita berasal ya Pak. Singkat ya. Tapi kalau kosong kan berarti kita bisa Zohor dulu asar nanti jamaah bisa dilewati dunia kita. Kalau jamaah itu digabung Pak, jadi zuhur sama asar. Kalau qasar yang dipersingkat, qasar itu yang 4 rakaat jadi 2. Ini mungkin teman-teman mungkin ada yang saya nanya mungkin itu masih ada kan? Oh iya. Maaf. Oh iya. Kalau jamaah itu Bapak Ibu ada jamaah takdim dan takhir. Kalau jamaah takdim ini harus berurutan. Zuhur dulu baru asar misalnya, atau maghrib dulu baru isya. Kalau jamaah takhir silakan mau asar dulu baru zuhur boleh, zuhur dulu baru asar boleh. Ini kalau takhir, kalau diakhirkan dulu gitu. Nah, kalau qasar ini pengurangan dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Boleh juga digunakan dua-duanya. Saya sudah jamaah qasar juga, ya boleh juga seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kayaknya sudah waktunya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu